Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan kita supaya berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan kita supaya menghormati orang tua. Islam mengajarkan kita supaya kita tidak durhaka kepada orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran telah banyak memberi pelajaran kepada kita semua dalam berbagai surah, berbagai ayat tentang bagaimana kita menghargai, menghormati, dan tidak durhaka kepada orang tua. Dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, al-ayat. Di mana Allah telah berwasiat kepada kita semua supaya berbakti kepada orang tua, yang terutama seorang ibu, yang dimana ibu adalah telah mengandung kita dengan begitu payah. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah, susah di atas susah. Berkenaan dengan hal ini, ada sebuah riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW, diceritakan ada seorang sahabat yang masih muda yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau umur 17 tahun ketika mendengar risalah kenabian, mendengar ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Beliau dengan cepat tanggap mengucapkan syahadat dan menyatakan berbaiat masuk agama Islam. Kuat keimanannya, teguh keimanannya. Namun sayang disayang, ibunya Sa'ad yang sudah tua renta ada seorang penyembah berhala. Sementara Sa'ad cuma tinggal berdua dengan ibunya. Dan ketika Sa'ad menyampaikan kepada ibunya bahwa dia telah memeluk agama Islam, ibunya tidak menerima. Bahkan ibunya mengancam, membujuk, merayu Sa'ad supaya keluar lagi dari Islam, supaya murtad lagi. Tapi Sa'ad dengan keteguhan imannya, Sa'ad dengan keteguhan keyakinannya kuat, sehingga beliau tetap dengan keyakinannya, yaitu ikut kepada agama Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya ibunya kehabis akal, ibunya telah merajuk dan membujuk tetap tidak berhasil. Ibunya menyatakan mogok makan. Ibunya menyatakan tidak akan makan, tidak akan minum, sehingga Sa'ad murtad lagi, kembali lagi dari agama Islam. Berhari-hari ibu Sa'ad tidak makan dan tidak minum, berhari-hari ibu Sa'ad mogok makan. Tapi berhari-hari itu pula Sa'ad semakin kuat, semakin teguh keyakinannya. Ibu Sa'ad tidak makan, akan siap kembali makan asal Sa'adlah kembali, telah murtad kembali. Sampai kering kerontang, kurus, kuning badannya, sehingga semakin lemah kondisi tubuhnya. Tapi Sa'ad tetap tidak menggubris keinginan ibunya. Dan hal ini nyampai kepada Rasulullah SAW. Sa'ad dipanggil, Sa'ad ta'al. Rasul nanya, apa benar begini ibumu seperti itu? Sa'ad menjawab, ya Rasul, saya dengan keteguhan agama saya, keteguhan keyakinan saya mengorbankan ibu saya. Rasulullah akhirnya menegur Sa'ad, ajar Islam bukan seperti itu Sa'ad. Hormati ibumu, hargai ibumu yang telah mengandungmu wahnan ala wahnin, yang telah mengurusmu dengan bersusah payah. Sekarang kembali kepada ibumu, minta maaf kepadanya, minta ridhonya, minta doanya. Sa'ad tercenung mendengar perintah Rasulullah, lantas Sa'ad kembali ke rumahnya, meminta maaf kepada ibunya, meminta doa kepada ibunya, meminta ridho kepada ibunya, dengan bersujud Sa'ad kepada ibunya. Ibunya sampai tercengang, siapa yang menyuruh kamu begini Sa'ad? Jawab Sa'ad, ini adalah ajaran Islam ya ibu. Rasulullah menyuruh saya untuk meminta maaf kepada ibu, menghormati ibu, memuliakan ibu, dan jangan sampai durhaka kepada ibu. Ibunya tercengang, apa benar ini ajaran Islam? Benar ya ibu, inilah ajaran Islam, ajarannya saya anut. Karena ketercengangan seperti itu, akhirnya ibu Sa'ad merasa terenyuh. Sa'ad, antarkan sekarang juga, saya ingin menemui Rasulullah, saya ingin membaca syahadat kepada beliau. Dari kisah yang diriwayatkan ini diambil sebuah pelajaran bahwa menghormati orang ibu, menghormati orang tua itu diutamakan dalam berbagai hal. Apalagi ada ujar-ujar yang mengatakan seorang anak laki-laki yang pertama harus dihormati adalah ibunya, sementara bagi perempuan adalah suaminya. Mungkin ketika Rasul ditanya dari kedua orang tua siapa yang mesti harus dihormati lebih dulu, Rasul menjawab ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Dan terakhir siapa lagi? Bapakmu. Di sini menunjukkan dari hadis tersebut bahwa ibu lebih utama daripada seorang bapak dalam menghormatinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita menghormati tetap kepada keduanya, ibu dan bapak tetap kita harus hormati.
Sebagaimana tadi disampaikan, dalam pergaulan kita, dalam ketika orang tua kita telah tua, telah dalam tanggungan kita, Allah berfirman, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian mengatakan bahkan jangan membentak kepada orang tua. Apapun tindakannya, apapun salahnya, apapun kelakuannya tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak usah kita membentaknya, tidak usah kita menghardiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adalah wa iyyakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.